Enggak, saya mau ke sana, enak itu, damai, tenang. Enggak, kamu harus balik. Enggak mau, saya bilang enggak. Saya jalan ibu, saya jalan lurus. Tahu-tahu si pendamping itu bilang, itu ke sana susah jalannya. Enggak, saya mau ke sana. Ini kan tentang mendoakan orang meninggal, tapi ada yang apa ya, gimana nggak paham atau tidak mendoakan gitu, gimana? Nah itu ya, itu pahamnya. Ya tidak, Pahamnya. misalnya ada satu ya agama yang tidak mengerti tentang kehidupan spiritual di sebelah di balik sana, ya mereka hanya bilang jangan mendoakan. Salam jumpa dengan saya Romo Aloysius Hadi Nugroho yang saat ini tinggal di Gereja Santo Andreas Kim Taigon, Kelapa Gading, bagian dari Paroki Santo Yakobus. Saya memulai suatu acara baru, namanya Besan, singkatan dari Belajar Santai dengan Romo Hadi Nugroho. Lalu, kenapa saya membuat ini? Pertama-tama saya mau buka masker saya dulu ya, biar Anda tahu wajah Romo Aloysius Hadi Nugroho itu seperti apa. Nah, mengapa saya membuat acara seperti ini? Sebenarnya awalnya tidak terlalu muluk, cuma suatu sore saya merenung tentang Romo Suherman, teman saya seangkatan yang saya kenal sejak saya di Seminari Wacana Bakti. Waktu itu dia itu di KPP kelas 0 dan saya itu lulusan SMA, jadi saya di KPA. Dan beberapa waktu yang lalu teman saya Romo Suherman ini meninggal. Dan ketika 40 hari lewat dia meninggal, saya merasa kayaknya saya perlu melakukan sesuatu untuk Romo Suherman. Maksudnya 40 hari itu rasanya lewat begitu aja, paling memang kebetulan waktu itu saya misa harian lalu saya mendoakan Romo Suherman 40 hari. Tapi saya pikir nanti di 100 hari saya mau buat sesuatu hal yang lebih besar lah gitu. Yang ada di rencana saya adalah ya ada semacam triduum 3 hari untuk Romo Suherman. Yang hari pertama yaitu tentang eulogi tentang Romo Suherman, jadi membuat kumpulan pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman baik yang bisa menjadi pembelajaran tentang Romo Suherman. Lalu yang kedua, yang menurut saya pas dengan acara seperti ini adalah membicarakan pemikiran-pemikiran Romo Suherman. Karena Romo Suherman itu membuat banyak buku, dan beberapa hal itu bicara tentang orang meninggal. Jadi saya pikir pas juga membicarakan tentang orang meninggal dengan juga bahan-bahannya juga dari Romo Suherman, dan ya kita membahas itu supaya kita semakin mengenal, semakin tahu entah itu pengalaman-pengalaman nyata orang yang berbicara tentang orang meninggal, berdua tentang orang meninggal, tapi juga kita mau berusaha memasukkan dengan pemahaman Katolik, karena kadang-kadang apa yang dikatakan orang dengan apa yang menjadi tradisi Katolik atau pemahaman dogma gereja Katolik itu kadang-kadang berbeda. Nah, rencananya waktu itu adalah hari pertama dari Triduum itu, hari pertama itu mengumpulkan hal-hal yang baik tentang Romo Suherman, hari kedua pemikirannya, hari ketiga itu adalah kita misa bersama Romo-Romo seangkatan dengan Romo Suherman. Nanti akan merayakan misa bersama tanggal 18 Oktober 2021 di gereja di Bojong, gereja Santo Thomas Rasul,
Bojong, tempat terakhir Romo Suherman bertugas, dan dia dipanggil Tuhan terakhir bertugas di Paroki Santo Thomas Rasul, Bojong. Itu sederhananya itu, tapi saya berharap acara ini akan berlanjut untuk seperti tadi besan, yaitu belajar santai. Kita akan menjadikan media ini untuk belajar, karena belajarnya dengan Romo Hadi Nugroho, dengan seorang pastor, ya belajarnya lebih banyak tentang pengalaman iman, tentang ya mungkin sedikit nanti kita masuk yang lebih berat lagi ke ajaran gereja, ke dogma. Tapi saya mau, seperti yang saya katakan tadi, supaya pengalaman-pengalaman nyata yang dihadapi di lingkungan kita, di kehidupan kita, itu bisa kita sinari dengan pemahaman gereja Katolik, supaya apa yang kita lakukan secara praktisnya itu juga diterima dalam ajaran gereja Katolik. Nah, itu penjelasan awalnya yang mungkin nanti ketika nanti kita berjumpa lagi di dalam forum ini, di media ini, kita akan berusaha terus untuk mengembangkan supaya apa? Supaya media sosial ini kita bisa isi dengan hal-hal yang baik. Ini juga salah satu motivasi saya sebenarnya, supaya media sosial ini itu kan ruang yang bisa apa ya, media sosial ini ruang yang menjadi sesuatu yang dan tanda kutip bisa liar, karena kita bisa isi dengan alasan apa aja. Dan saya berharap media ini juga bisa membuat kita sebagai, khususnya karena saya pastor, pasti saya bicara sebagai orang Katolik. Bagaimana sebagai orang Katolik saya bisa mempertanggungjawabkan perilaku saya di dalam yang perkataan, perbuatan, dan juga pemikiran, pemahaman Katolik, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu penjelasan singkat saya. Dan hari ini saya akan mengundang seorang teman, namanya, silakan sendiri memperkenalkan diri, silakan. Baik Romo, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Nama saya AGA Alpha Golf Alpha. Saya temannya Romo Hadi Nugroho, berkegiatan apa ya Romo ya? Mendampingi retret tadi. Iya, betul. Mendampingi Di Puspasamadi. rekoleksi di Puspasamadi bersama dengan Romo Justinus Ardianto. Lalu yang lainnya bikin lilin, lalu berdoa, menyepi puasa, berdoa, menyepi puasa, baca buku. Ya, itu saja Romo. Ya. Jadi teman saya ini saya kenal waktu kami berdua masih menjadi calon imam Puspasan Agung Jakarta. Lalu waktu itu saya kakak kelasnya dia, dan ya seperti kisah-kisah yang ada ketika orang bersama-sama berada di seminari, katanya dia kemudian kembali ke jalan yang benar gitu ya. Walaupun kembali ke jalan yang benar, ya itu tadi kerjanya juga tetap berdoa, bertapa gitu ya, membuat lilin, memberi retret. Saya pikir kenapa nggak jadi pastor aja gitu kan. Nah, tapi nanti bisa kita tanyakan selanjutnya. Dan kenapa saya undang Mas Aga di sini? Karena beberapa kali pengalaman saya itu, saya punya pengalaman-pengalaman yang unik, tapi mungkin bisa juga diceritakan di lain-lain kesempatan. Kadang-kadang saya tuh punya apa ya? Punya pelayanan kan, misalnya pemberkatan rumah gitu ya. Berkatan rumah, terus sebelum pemberkatan
Lalu saya dikasih tahu, Romo, di lantai atas itu TV-nya suka nyala sendiri. Nah, saya kan bingung. Lah, gimana ya? Waktu saya belajar filsafat, belajar teologi, nggak diajarin gitu nanganin bagaimana nanganin ada TV nyala sendiri, dan pernah ada kompor nyala sendiri, mati sendiri. Ada lagi pintu kebuka sendiri seperti yang terakhir waktu saya ajak Mas Aga di suatu rumah di Kelapa Gading ini, ada di atas kosong. Oh, ada orang seperti lari-lari. Lah, saya nggak ngerti cara begitu gimana. Yang ada adalah saya bisa lalu pakai air suci, saya perciki sana sini gitu. Dan kebanyakan sih sukses. Maksudnya sukses adalah TV nyala mati sendiri nggak ada lagi. Pintu buka tutup sendiri nggak ada lagi. Orang-orang yang berlarian di lantai atas nggak ada lagi. Tapi kan tetap saya merasa, ini apa ya? Saya nggak ngerti. Lalu kemudian orang seperti Aga inilah yang lalu membantu menjelaskan, oh yang di sana begini, sana begitu gitu. Lalu makanya berapa kali saya merasa, wah cocok nih kerjasama saya dengan Mas Aga ini. Jadi ringan ya. Jadi ringan. Jadi saya merasa begini, sejak saya ditabiskan, itu kalau mengibaratkan saya seperti malaikat yang punya pedang, siapa namanya? Mikael, ya. Saya itu seperti pastor, lalu ketika ditabiskan saya punya pedang. Tapi saya nggak tahu ini pedangnya buat apa, dipakai buat apa, nggak tahu. Nah, sejak saya ketemu dengan Mas Aga, saya tahu pedangnya ini buat apa. Lalu digunakannya bagaimana. Nah, makanya saya pikir saya dengan Mas Aga ini kolaborasinya bagus. Jadi misalnya, saya pernah sama Mas Aga di Pulau Mas, itu saya memberkati rumah, misa, waktu itu ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, rumahnya itu lantai berapa? Lantai 4 ya? Iya. Lantai 4. Terus kita misa di lantai bawah, sesudah misa, rencana saya tadinya adalah mau terus memerciki dari lantai bawah sampai lantai atas. Terus Mas Aga bilang gini, nggak perlu Romo. Orang ketika kita misa, itu seluruh berkat itu sudah memberkati melingkupi seluruh rumah, jadi nggak perlu. Nah, dengan dibilang kan jadi rasa enteng tugas saya, nggak usah naik turun 4 lantai, keliling 4 lantai gitu, karena ternyata Ekaristi itu luar biasa. Tapi itu tadi, saya cuma bisa menjalankan Ekaristi, saya punya, seperti saya istilahkan, saya punya senjata, saya punya pedang. Tapi saya nggak tahu bahwa pedang itu senjata itu atau apalah yang dikatakan alat itu sangat powerful. Ekaris itu sangat powerful. Yang bisa mengetahui itu adalah Mas Aga. Dan ada beberapa teman yang juga bisa seperti itu. Saya punya teman yang tadi saya cerita, teman saya ini pernah berantem sama setan. Terus Mas Aga bilang, wah itu mah nggak keren katanya. Lebih keren berantemnya sama Lucifer. Wah itu lebih seru lagi. Nah teman saya ini suatu ketika datang ke gereja Yakobus, lalu dia mau ketemu saya. Tapi karena saya biasalah kalau habis misa kan banyak yang ngantri gitu ya. Kadang-kadang ya kalau anak sekolah itu minta tanda tangan untuk komuni pertama atau dia minta salibnya diberkati gitu waktu masih offline. Nah, ketika saya itu memberkati suatu salib, terus ternyata sesudah itu teman saya datang, bro,
teman saya ini memang teman saya dari TK, dia bilang, bro, gila lo, berkat lo tuh gede banget. Kenapa emang? Waktu lu tadi berkatin Rosario, gue tuh di ujung sono, kerasa banget berkat lu. Terus saya bilang, gue kok nggak ngerasain apa-apa ya? Terus dia jawab, ya lu kan ini kabel listrik. Lu nyalurin listrik, nyalurin setrum. Nah kalau kabel listrik kesetrum, ya gimana? Nah saya jadi paham. Saya ini adalah seperti kalau di apa ya, bejana dalam tanah liat gitu ya. Saya tuh bejana dalam tanah liat, tapi saya tuh dititipkan kuasa yang luar biasa. Ya kan saya coba berkati begitu aja. Saya nggak ngerasain, tetapi teman saya tuh yang jauh di sana bisa ngerasain itu. Nah, orang-orang seperti Aga ini yang membantu saya dan juga membantu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya apa ya, yang saya sendiri juga nggak paham. Jadi kan dia itu tadi saya belajar filsafat, teologi, dan belum tentu juga waktu saya ikut kuliah masuk lagi aja saya bolos atau juga terkantuk-kantuk, makanya banyak yang lewat. Nah, tapi saya berusaha istilahnya seperti yang saya katakan tadi, mempertanggungjawabkan pengalaman-pengalaman harian, pengalaman pribadi, dan pengalaman saya ceritakan ini dari kacamata gereja Katolik. Nah, maka kemudian saya langsung mau tanya aja kepada Mas Aga, dan nanti saya akan janjikan sesudah ini, walaupun nanti kalau saya tergoda untuk nanya sesudah semuanya, saya baru akan tanya, Mas Aga mendapatkan pengalaman ini dari mana, bisa menjawab ini semua dari mana. Tapi kalau saya nggak sabar, saya tanya di awal sih. Nah, dari sedikit terkasih, saya mau bertanya dulu kepada Mas Aga, karena dia praktisi pendoa seperti kita dengar tadi, kerjanya ada bikin lilin, berdoa, retret, bikin lilin, retret. Nah, berdoanya lebih banyak daripada saya, makanya saya akan bertanya kepada beliau, setidaknya sebagai seorang pendoa, saya mau menanyakan ini, Mas Aga. Kenapa sih kita itu mendoakan orang meninggal? Oke, baik, Romo. Begini, orang meninggal itu manusia yang hidup ya di muka bumi ini, lalu kemudian entah itu meninggal apapun ya Romo ya, bisa sakit, bisa kecelakaan. Mas Aga boleh maskernya dibuka? Lihat. Dan wajahnya supaya kalau di jalan bisa ketemu. Nah, meninggal ada macam-macam ya Romo ya, ada sakit, lalu kemudian kecelakaan, lalu kena ya memang sudah umur bisa juga. Nah, selama dia hidup ya itu ada yang namanya dosa. Dosa itu energi hitam. Dosa itu yang menghalangi si manusia itu, kita, untuk bisa ke rumah Tuhan, ke rumah Allah, atau bertatapan muka dengan Allah, ya, kehadirat Allah. Tugasnya adalah kita itu mendoakan, biar dia berjalan ke rumah Allahnya itu jadi semakin cepat. Tapi karena ada beban dosa itu, nah ini yang perlu kita apa istilahnya kita doakan itu. Ya, kalau di kitab suci kan juga ada itu. Ya, misalnya si siapa Lazarus ya. Nah, terus itu kan ketahuan ya antara yang di sebelah sana sama yang di sebelah sini. Yang sebelah sini bersih, ya, damai, tenang. Yang di sana masih ada beban, dosa, terus masih ada jurang, garak. Nah, bisa nggak sih yang di sini untuk kemari? Nah, tugas kita itu. Tugas kita yang ada di bumi ini ya untuk mendoakan, istilahnya macam-macam ya Robo ya. Saya kadang-kadang ya karena untungnya saya kuliah teologi juga Mo.
Iya. Jadi ada mantan. Jadi ada istilah arwah, ya, ada istilah jiwa-jiwa seperti itu. Tapi kalau bagi saya, ketika kita udah meninggal, ya itu menjadi si aga, si rohnya itu, rohnya si aga, bukan jiwanya si aga, sukmanya si aga lagi, bukan. Tapi ya dia harus bersih kehadirat Allah. Ya, harus melewati api pencucian itu. Nah, tugas kita untuk mendoakan apapun itu, ya, bisa mendoakan biasanya kalau saya ya, itu yang jam 3 sore itu. Jam 3 sore kerahiman ya. Kerahiman, lalu jam 3 pagi itu kerahiman juga. Tapi ini kalau 3 pagi karena mungkin Roh Seneng ya. Roh Seneng itu kan punya awal di jam 3 pagi, doa jam 3 pagi itu ya. Awal yang pertama kali kan ada 7 bacaan ya. Ibadat bacaan yang pertama kan jam 3:15. Tapi loncengnya itu jam 3:15 sudah bunyi tuh. Nong neng. Itu yang retret dari sana udah masuk ke kapel. Nah, itu bisa rosario juga bisa. Mendoakan rosario ya, lalu Bapa Kami, lalu jangan lupa ekaristi loh. Ya, ekaristi bisa wujud misa ya, atau kita doakan di saat 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Batas akhir kalau prakteknya ya, kalau saya nggak tahu ya teorinya ya tepat gimana, tapi kalau prakteknya itu batas akhir di 1000 loh. Oh, 1000 hari. 1000 hari, 3 tahun ya, 1000 hari. Prakteknya seperti itu. Ya, saya ingat walaupun saya nggak baca sendiri, tapi pernah ada percakapan itu tentang tulisan dari Romo Suherman, karena di bukunya Romo Suherman mengatakan sebenarnya 3, 7, terus 40, 100 kurang tepat katanya. Kenapa kurang tepat? Karena seharusnya setiap hari katanya begitu. Bukan cuma angka-angka itu aja. Lalu tapi kemudian sampai 1000 hari ya. 1000 hari itu untuk mendoakan, kalau di dalam kitab suci itu tempatnya si Lazarus sama orang kaya itu diibaratkan sebagai api pencucian atau apa tuh 1000 hari itu? Kalau pemahaman saya ya, jadi begini loh, ketika dia meninggal, ya orang itu meninggal, dia punya masa kesempatan di mana dia mau dicuci atau tidak. Nah, itu kehendak bebas si manusia itu. Kita nggak bisa, ayo lo cepet deh, cuci, enggak. Itu si manusianya. Itu yang pertama. Ya, pemahaman si manusia itu juga harus tinggi juga. Kan ada yang istilahnya gentayangan ya. Dia tidak tahu bahwa dirinya rupanya sudah meninggal. Ada yang seperti itu. Ya. Nah, ketika dia memilih ya di antara 3 hari, 7 hari, 40 hari, ya batas akhir 3 tahun 1000, dia memilih misalnya di 4, batas akhir sebenarnya di 40 ya. 40 hari itu si roh itu sudah punya keputusan. Ya, sudah punya keputusan untuk ya seperti itu. Nah, tapi kalau di prakteknya, di praktek, bukan di teorinya ya, di prakteknya, ketika meninggal itu Tuhan itu memberi entah itu 1 atau 2 itu pendamping. Ya, pendamping agar dia bisa untuk ke api pencucian. Jadi sebenarnya dia nggak sendirian. Siapapun itu ya bisa pelindung kita. Bisa santo pelindung kita. Ya, bisa juga saudara kita atau leluhur kita yang sudah disucikan, yang sudah melewati api pencucian. Nah, itu seperti
guide ya, seperti kalau di Tour guide ya? tour guide seperti Angelus, Ya. seperti Angelus dibimbing. Nah, Nih kamu kesini, nanti nih kamu kesini, dikenalin. Ini seperti itu. itu dalam 40 hari. Ya, 40 terakhir sampai 3 tahun batas akhir. Itu untuk membuat keputusan. Untuk membuat keputusan. Untuk membuat keputusan. Ya. Tapi biasanya 40 hari itu sudah ada keputusan. Sudah ada keputusan. Nah, keputusan itu keputusan untuk melewati api pencucian atau keputusan mau dicuci atau nggak dicuci ya? Untuk masuk ke api pencucian. Jadi 1000 hari itu dalam tanda kutip adalah kesempatan bergentayangan gitu. Ya, istilahnya jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Sebelum masuk ke api pencucian. Oke Mas Saga, aku mau mendalami yang tadi, kan tadi ada Angelus, ada pendamping ya untuk selama 1000 hari itu ya. Nah, lalu dikatakan itu malaikat, santo santa pelindung. Jadi ternyata berdoa untuk kepada para malaikat dan mendoakan santo santa pelindung itu juga ada dampaknya, ada pengaruhnya. Iya, betul. Ya. Jadi sebenarnya sih bukan berdoa kepada ya, tetapi kita bersama dengan santo santa pelindung kita, lalu dengan para malaikat juga, kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti itu. Apapun itu bentuknya, kita mendoakan teman kita yang sakit, atau arwah-arwah yang gentayangan, seperti itu. Dan ini biasanya kalau kita latih, Romo, misalnya kita sungguh-sungguh, kalau Ekaristi kan kita butuh postur yang baik, lalu penghayatan yang oke, ya, lalu kemudian sembah sujud, ya. Nah, ini berdampak dengan karakter kita, dengan iman kita, ya. Nah, biasanya kalau orang-orang yang seperti ini, kita mau mendoakan ke suatu tempat, itu kita sebelum datang rohnya udah kabur, bukan rohnya ya, apa yang mengganggu di tempat itu, ya, apapun itu, ya. Jadi kalau saya ketemu sama umat, ya, sama yang bertanya, Mas Aga, perlunya gimana ya? Ya saya bilang, doa itu bicara sama Tuhan, ngobrol, harus intens, ya. Lalu kemudian Ekaristi juga, ya, dalam kehidupan sehari-hari kamu isi itu, lagi baca kitab suci, sehingga kamu jadi terang, jadi cahaya. Nah, kita sebagai manusia terang, cahaya ini, nah, bisa nggak sih ngasih terang si arwah yang gentayangan itu, sama si api pencucian itu? Nah kan si santo santa, si malaikat pelindung kita mau kita jadi terang. Nah seperti itu dong. Ya. Memang kompleks, tapi kalau bagi saya kita harus tahu dasarnya dulu. Dasar iman, lalu dekat sama Tuhan Yesus, Ekaristi, itu iman dasar kita. Ya, lalu setelah itu baru ada kehidupan di dunia sama. Nah, Mas Aga, kok Mas Aga bisa tahu orang yang meninggal itu nanti punya Angelus, punya pendamping? Mas Aga punya pengalaman apa? Saya pernah melihat pendamping saya, malaikat pelindung saya. Itu dalam pengalaman apa? Pengalaman waktu kecil, Romo. Saya sempat mati suri. Oh ya. Wah, menarik sekali nih. Sebenarnya ini saya jarang untuk cerita. Tapi biasanya juga di awal, kalau misalnya retret, udah bandel-bandel nih, misalnya ada anak sekolah yang bandel, nah udah nih, ini kartu truf saya nih, saya keluarin. Kamu mau hidup nanti kayak begini, gini. Paling kamu 70 tahun, 80 tahun, terus kamu mau begini terus, itu kalau terus saya biasanya saya keluarkan, saya pernah mati suri. Tapi biasanya saya diam saja, saya nggak pernah cerita tentang mati suri. Nggak, soalnya begini Mas Saga, kalau kita ngobrol banyak terus
Siapa tahu jangan-jangan Mas Aga bohong gitu sebenarnya, soal tahu aja. Nah, kita mau tahu backgroundnya apa sih Mas Aga tuh bisa tahu. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi ketika mati suri, ya pengalaman saya melihat lorong, jalan terang putih besar ya, sebesar ini ya, besar ini. Nah di ujung sana itu ada matahari, kayak matahari terbit, ya tapi tidak menyilaukan. Terang banget, damai. Nah ini damainya ini, wah udah nggak bisa dilukiskan deh. Padahal waktu itu masih kecil. Masih kecil, 4 tahunan. 4 tahun. Gara-gara saya disuntik. Kenapa? Oh, disuntik. Disuntik, panas, overdosis. Kejadian. Terus ke sana salah obat. Jadi entah, nggak tahu ya. Tubuh saya gimana gitu. Jadi saya sakit. Nah, ayah saya kan kerja. Saya dibawa sama ibu saya ke rumah sakit. Disuntik nih mau. Patah suntikan. Oh ya? Nggak bisa nembus ke kulit saya. Patah. Yang pertama. Nah, rupanya sebagian udah masuk. Oh. Pas masuk patah. Dokter nggak yakin kan. Yang kedua, patah lagi. Sebagian sampai 4 kali. Tapi ini isi refill nggak tuh? Refill. Sampai di rumah kejang-kejang. Langsung saya ngalamin itu jalan ngorong. Di sana di yang bulan terang itu ada cahaya kecil terbang sampai ke sebelah kiri saya. Orang berjubah. Saya bilang, oh, bukan Tuhan Yesus. Tapi saya nggak bisa lihat wajahnya. Ini bukan Tuhan Yesus dalam hati saya. Ya, ini bukan Tuhan Yesus. Tapi saya tahu ini pasti orang suci. Pakai jubah, berkilauan. Ya. Dan saya bilang, saya mau ke sana. Kamu belum waktunya ke sana. Enggak, saya mau ke sana. Enak itu, damai, tenang. Ya, kamu harus balik. Enggak mau. Saya bilang, saya jalan ibu. Saya jalan lurus. Tahu-tahu si pendamping itu bilang, itu ke sana susah jalannya. Enggak, saya mau ke sana. Setelah saya bilang, saya mau ke sana, jalannya mengecil. Yang tadinya segini, sekecil, hanya pas tapak kaki saya segini. Tapi saya ingin membuktikan bahwa saya bisa ke sana. Saya jalan pelan-pelan. Nah, si pendamping itu masih ada. Saya bilang, tuh kan bisa ke sana saya. Dia hanya senyum, ya. Saya agak silau ya. Cuma kan kecil, terus dia ada tinggi. Dia hanya senyum, lalu dia mundur lama-lama. Nah saat dia mundur, ada bola merah. Banyak banget di kiri kanan saya. Mulai mendekat, dan itu gorila. Resin palsu, hitam, raksasa. Saya takut, tapi saya ingin ke sana. Tekad saya bulat, pokoknya saya mau ke sana. Dia melawan saya, dia kayak malam silat jadinya. Ini kaki saya sambil saya lawan mereka, ini kaki tetap nginjak si garis putih itu untuk ke sana. Terus sambil jalan pelan-pelan saya lawan sampai akhirnya saya udah sampai dekat, mereka hilang. Jalannya lebar lagi, atau saya sudah ada di gerbang. Datang lagi tuh. Tuh kan, saya bisa ke sini, saya bilang gitu sama si orang berjubah itu. Orang berjubah itu tetap mendampingi. Ya, tetap mendampingi, tetapi ketika si gorila itu datang si bahasa itu dia menjauh. Jadi mungkin tes saya kali ya, membiarkan saya berantem gitu. Oh, bisa berantem itu kelas umur 4 tahun belajar dari film apa? Nggak tahu, pokoknya saya refleks aja tuh. Ini kaki, pokoknya kalau kaki kanan nendang, kaki kiri injak yang putih itu. Pokoknya saya patokannya ini kaki putih, garis putih itu jangan sampai lepas aja saya. Karena itu seperti terhubung ke matahari sana ya, yang si cahaya itu si terang. Udah sampai di gerbang, saya bilang nih kan saya bisa ke sini, saya mau ke sini. Pintunya, pokoknya megah sekali dari emas ya, berkilauan. Tapi si orang berjubah itu tepuk ini saya, kamu belum waktunya ke sini. Masih ada tugas, belum saatnya. Saya langsung ditarik ke belakang, saya ngejengkang. Toto, saya udah ada di tempat tidur lagi. Waktu tersadar di tempat tidur itu, iya,
Ada orang-orang di sekitar. Ada ibu saya nangis, wah, bapak saya apa sih? Pada ngapain? Oh, rupanya. Nah, dipanggil untuk apa? Enggak, saya mau punya pertanyaan begini. Jangan-jangan ketika ditarik gitu, jangan-jangan itu adalah ada yang orang-orang sekitar melakukan sesuatu seperti ibu berdoa atau enggak ikhlas atau apa yang membuat seperti kamu tertarik? Tidak ada. Itu saya sudah rebahan di tempat tidur, ya sudah selimutan pakai kain batik loh. Ya sudah selimutan kain batik, ya saya hanya ini ada apaan sih? Terus panas saya itu seperti reda. Yang dari rumah sakit itu panas tinggi itu saya berbusa dan berbusa di sini ada air bersih. Kok ada om saya dokter ya, om saya dokter, ada om saya terus padahal saya nggak dikasih apa-apa sama om saya itu ya karena mungkin udah kejang-kejang terus saya sakau aja kejang-kejang begitu ya overdosis ya. Nah seperti di situ. Nah, sejak itu si orang berjubah itu selalu datang. Oh, iya. Tuh. Sampai sekarang. Tapi sudah mulai jarang. Nah, ya. Ada orang berjubah itu waktu melihat mengalami, tapi ketemu sama orang-orang meninggal yang lain? Tidak. Oh. Itu beda cerita lagi. Oh, beda cerita lagi. Tapi waktu umur 4 tahun itu awal mula saya bisa ngelihat kuntilanak, pocong gitu. Sejak itu saya langsung. Sejak itu. Tapi saya tidak punya pemahaman. Ini kuntilanak serem loh. Ini pocong serem loh. Ini genderuwo serem loh. Jadi ya seperti teman. Ya. Jadi. Tapi penampilannya dari kacamata manusia tuh serem nggak? Harusnya serem. Tapi kan waktu saya kecil kan saya tidak dikasih paradigma, jangan lu, aku tuh suruh lu, enggak. Jadi ya seperti kuntilanak di depan rumah saya itu ada pohon, ya. Saya pulang istirahat, ada dia, Simba, seperti itu. Terus si kuntilanaknya datang ke rumah saya ajak ngobrol. Ya. Jadi nggak ada pemahaman, wah nanti kamu dibawa. Nanti kamu diculik, enggak. Ya seperti polos aja, seperti biasa. Kalau kuntilanak itu ketahuannya sama om saya. Jadi saya lagi ngobrol dengan kuntilanak itu, si om saya ngeliat, tarik saya, tutup pintunya. Kamu tuh yang itu kuntilanak, saya diam. Perasaan saya dia enggak ini kok, enggak ganggu, ya cuma senyumnya seperti senyum aneh ya, senyum nanggung aneh seperti itu. Ya saya cuma ya Mbak, permisi, Pak, di sini. Nggak dijawab, cuman dia cuma senyum nanggung begitu. Pakai apa yang Mbak, maupun kuntilanaknya, rambutnya juga. Seperti yang di film-film gitu. Ya, ada beberapa yang berbeda. Ada yang rambutnya biasa, bergerai, atau yang lancip. Kaku-kaku. Ya. Ada di rumah retret. Di rumah retret beberapa rumah retret itu lancip-lancip loh. Saya nggak tahu ya jenisnya. Tapi kalau bagi saya itu bagi saya mungkin karena gesekan energi, ya saya jadi bisa melihat seperti itu. Ya, tapi itu kan waktu kecil. Nah, ketika saya berjalan dengan dampingan orang berjubah seperti kayak malaikat pelindung, karisti, itu seperti itu berjauh. Entah itu karena si sakramen Maha Kudus di hati saya, ada di dalam diri saya. Jadi nggak mau mendekat. Jadi nggak mau seperti ngobrol kayak begini. Jadi rata-rata menjauh. Dibikin jarak sekitar berapa jaraknya? Jaraknya kira-kira 10 meter. 10 meter. Nah, jadi kalau misalnya saya datangin ke tempat orang yang rumahnya itu biasanya malu kan pergi duluan. Jadi paling ya tinggal bertikin, terus ajak berdoa, seperti itu. Sempat sekali misalnya ngelihat kakinya,
Umat kelapa dari muda. Dari relasi Romo kan pernah ngasih saya, nah dia punya ruko di daerah Jakarta Barat. Sempat saya naik ke tangga, saya ngelihat kakinya sih dia lari. Entah itu genderuwo atau jin apalah, saya nggak tahu lah. Pokoknya saya sempat lihat kakinya gitu lari. Mungkin kalau cepat sama saya naik ke atas, saya nggak kelebatannya seperti itu. Saya akan punya banyak pertanyaan yang untuk pendalaman, tapi saya supaya kita akan kembali ke tema kita, saya mau punya pertanyaan ini. Dari pengalaman Mas Aga tentang yang Mas Aga ceritakan, kita bisa belajar apa? Lalu ada pesan apa untuk misalnya untuk kami atau untuk yang lain-lain? Oke, baik. Kalau yang mati suri bahwa kita menuju si terang itu yang pertama, dan kita adalah juga termasuk terang. Jadi jangan sampai hati kita, kehidupan kita itu redup. Caranya bagaimana? Ekaristi. Ikut ekaristi. Mau online, mau offline, ikut ekaristi. Baca kitab suci. Jadi bisa online pun efektif? Iya, bagi saya ya. Karena terang yang di dalam diri saya, ya itu jadi semakin terang. Kayak di charge. Baca kitab suci, berbuat baik, silih, doain orang, melayani, itu membuat kita jadi terang. Kita jadi semakin terang. Karena sumber yang di sana itu si terang itu maha dahsyat terang. Ya, pokoknya susah sekali saya ngomong terangnya begini. Susah ya. Nggak ada lampu di dunia ini yang bisa dari itu. Matahari aja masih kalah terangnya. Iya, karena kan kalau matahari kita jemur aja panas. Ini tidak panas, tapi juga tidak menyengat gitu. Ya, tapi enak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya tugas masing-masing. Ya, ketika saya jadi kan tugas kamu belum selesai, jengkal. Nah, kita masing-masing pribadi punya keputusan, punya tugas masing-masing. Cari itu, kayak Romo kan, Romo tugasnya jadi Romo, mengatakan kabar sukacita. Nah, saya sebagai pendamping retret, ya benahi anak-anak SD, SMP, SD kelas 3 udah pada retret tuh. TK aja bahkan berapa kemarin sudah retret. Nggak hanya sehari, bukan TK. 3 hari loh anak TK. Anak TK. Bisa bayangin kan? Kalau saya sih nggak mampu itu anak TK saya kasih retret. Nah, tugasnya mungkin itu. Benahi orang-orang atau kasih tahu ini lo jalan yang benar ini. Yang ini hati-hati ke sini seperti ini. Jadi saya melihat bahwa dalam perjalanan kita itu tadi terang, dan tugas, nah kita harus tahu. Jadi pesannya adalah terang itu kan dengan kita berdoa kepada sumbernya juga ekaristi supaya kita semakin terang gitu ya. Di Yohanes kan ada ya bahwa Yesus bilang aku adalah terang. Ya, aku adalah jalan itu ya jalan kehidupan. Nah, itu kaki saya nggak mau lepas tuh dari garis yang terang dari garis putih itu tuh. Seperti itu. Jadi itu membekas sekali. Ya, saya mau naik gunung, saya mau nyepi di gua, di hutan, itu pegangan saya. Ya, itu peristiwa yang sungguh membekas saya. Ya. Kalau saya sendiri sih, walaupun saya ini baru pertama kali juga saya mendapatkan cerita ini dari Mas Aga, saya sendiri walaupun dia nggak cerita, saya percaya dengan apa yang dia ceritakan dan kemampuan-kemampuannya. Kenapa? Karena banyak kali kan seperti yang saya ceritakan tadi, saya mengalami misalnya ada umat yang minta didoain. Ingat Mas Aga waktu itu saya kirim fotonya seorang wanita yang agak gemuk nggak bisa jalan terus. Itu sesudah Mas Aga doain
keesokan harinya udah sehat lagi. Jadi saya merasa, wow, Mas Aga ini sangat membantu saya. Jadi waktu itu kolaborasi kita begini, kan Mas Aga saya kasih foto, lalu Mas Aga bilang mesti begini-begini, lalu saya doakan di dalam misa, dalam intensi misa. Sesudah itu masalah yang dihadapi bertahun-tahun beres. Jadi saya pikir, wow. Tapi ya seperti itu tadi, saya tuh punya ekaristi, ya. Tapi apakah ekaristi itu efektif apa enggak? Ya itu Mas Aga membantu saya. Kenapa saya percaya Mas Aga ini mesti diapain nih? Enggak gini. Terus beres. Jadi rasanya saya kepengennya sih sama Mas Aga seumur hidup, nggak tahu siapa dari kita meninggal duluan ya. Tapi kita bisa kolaborasi terus. Nah, terus tadi kan kita bicara tentang 1000 hari nih ya. Kalau udah 1000 hari masih perlu didoain nggak? Dan satu lagi deh. Tadi kan soal keputusan tuh ya. Kalau dia keputusannya nggak mau kartu pencucian gimana? Nah, dia gentayangan. Dia gentayangan. Ya, jadi tugas kita sebagai orang beriman, kita kan menghadirkan Tuhan. Romo dengan cara asli, saya dengan cara itu pendampingan, menghadirkan si Yesus itu sebagai juru selamat. Kita harus tetap terus. Ya. Dan kalau misalnya dia yang sudah 1000 hari dia sudah lewat, ya. Saya kan nggak tahu nih, saya kan nggak tahu nih dia udah lewat apa enggak. Nah itu. Gimana ya? Ya nggak apa-apa, didoakan terus. Atau nyari Mas Aga bukan cari tahu. Enggak. Didoakan saja nggak apa-apa. Ya. Karena ini beda. Kalau saya pernah kartu pencucian loh, itu beda lagi ceritanya. Ya rumusnya itunya beda lagi. Cuman jangan sekarang ya. Jangan sekarang ya. Ini aja kayak rasa terlalu kaya ke apa ya? Menggoncang iman. Nah, mungkin lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah siapkan. Misalnya ini kan ini di masa pandemi ya. Itu kan orang-orang itu saya sendiri ngalamin. Ada orang yang baik sama saya, baik sama gereja Yakobus, donatur ya. Ketika kena COVID itu kan, apalagi COVID yang pertama itu, itu ya sebut saya namanya Pak Sanjaya gitu ya. Kita tuh kan kepengen memberikan yang terbaik kepada Pak Sanjaya karena dia sudah memberikan yang terbaik buat paroki Yakobus ini. Tapi kan waktu itu COVID itu kan ya waktu itu suami istri kena, lalu waktu Pak Sanjay dimakamkan nggak ada orang dari kita sama sekali. Saya bahkan waktu itu bisa di kantor, tapi saya juga nggak bisa melihat karena jamnya itu jam pemakamannya bisa berubah-ubah. Bilangnya jam 1, tahu-tahu jam 12 sudah dimakamkan. Nah hal-hal seperti itu kan kita merasa kita tidak bisa memberikan yang terbaik pada hari-harinya. Kita juga hari-hari sesudahnya bahkan sampai sekarang kalau kita memikirkan seperti itu, kita belum pernah bisa offline untuk Pak Sanjaya ini yang sudah banyak berbuat untuk paroki Yakobus. Kalau saya sih istilahnya kurang merasa bersalah, tapi misalnya keluarganya gitu ya, gimana rasanya nggak bisa mendoakan seperti waktu-waktu di zaman normal aja gitu. Gimana bisa membantu menguatkan mereka supaya mereka tidak merasa bahwa ada yang kurang dan tidak membuat mereka merasa bersalah. Ya. Jadi patokannya iman kita sama Tuhan Yesus. Gitu. Jadi
apapun kondisinya seperti itu, ya, menurut kaca spiritualitas saya, ya, itu sama aja. Sama aja. Jadi kamu mau mendoakan di sini, kamu mau mendoakan di sana, kamu mau mendoakan di mana, sama aja. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu melewati ruang dan waktu. Ya. Saya sendiri di dunia ini pernah kok melewati pintu dimensi. Bukan sendiri loh. Saya ngajak kakak saya. Saya ngajak kakak saya. Jadi ceritanya lucu loh. Ya. Jadi ini rumah mbak saya di gunung, di kaki gunung di atas. Ya, ini di atas ada puncak gunung, kita di tengah. Ya. Nah, kakak saya mau tuh di saat mau maghrib, takut dong. Dia bilang, aduh takut nih kita mau mogok. Itu umur berapa? Saya di Suminaya Merta itu. Oh, jadi udah gede dong. Udah besar. Oh enggak, saya ya. Bayuku udah menikah. Makanya udah lebih gede lagi. Lalu takut. Takut karena memang daerahnya masih mistis. Puji Tuhan, beberapa sudah mulai banyak yang masuk Katolik. Ada yang Katolik, ada yang Kristen. Oh, saya lihat pulang kampung terakhir itu kan Kristen. Itu kan Katolik. Banyak yang Katolik sama Kristen. Suaminya bertiga. Kita bercanda. Pop, saya ledekin. Tuh jangan lo tak pas maghrib. Pulangnya mau kan harusnya begini ya, naik tangga. Pas naik tangga 3 langkah berubah tempat. Sudah bukan di situ lagi, kita sudah di atas puncak. Jadi bisa bayangkan bahwa di dunia ini begitu kaya, begitu banyak misteri. Saya bertiga bisa pindah dimensi. Untung masih waktu yang sama dan tempatnya nggak jauh-jauh. Ya. Tapi ya lumayan bro. Yeah. Karena pas turunnya kita sampai rumah itu jam 11-an, jam 10, jam 11 malam. Padahal untuk turun ke bawah itu hanya sekitar 10 menit. Seharusnya kan balik lagi 10 menit ya. Nah karena kita pindah dimensi, ruang dan waktu, atau ada di puncaknya itu, turunnya lama. Jadi jam 10:30-an, jam 11 kurang lah. Udah keringetan, udah pucat, udah macam-macam. Tapi itu tanpa unsur kesengajaan ya? Tanpa unsur kesengajaan. Kalau sengaja kan harus ya udah balikin kayak gitu lagi aja ya biar nggak keringetan. Nah itu peristiwa yang sepele ya. Nah apalagi hal seperti ini iman. Nah kita harus bisa melampaui itu. Bahwa Tuhan Yesus dengan kita berdoa, bisa requiem, bisa arwah ini, kita online offline ya, itu bisa diatasi semua. Bisa diatasi. Ya. Kadang-kadang begini Romo, agak jadi kita kan misalnya di sini Romonya ada sedikit gitu ya dengan banyak aktivitasnya. Lalu mereka itu mau misalnya di rumah duka ya, dari pertama kedua sampai tutup peti malam kembang gitu, maunya sama pastor semua gitu ya. Terus kalau ternyata nggak ada misa lalu ada rasa bersalah dari mereka, itu gimana Mas? Kalau bagi saya, kita sebagai umat harus paham loh. Harus paham bahwa Romo terbatas, umatnya banyak ya. Tapi dari pihak Romo juga ambil ya, entah itu pas 3 hari, 7 hari, 40 hari ya, salah satu lah. Jadi ya. setidaknya satu kali bisa ya, gitu, salah satu lah setidaknya. Karena kan di balik itu kan juga ada pendamping ya, entah itu si Santo Pelindung, Santa, Malaikat Pelindung ya. Jadi kita nggak perlu gelisah sebagai umat beriman Katolik ya, kita nggak perlu gelisah. Aku kok hari ketiga nggak ada misa, tutup peti nggak ada misa, hari ke-7 nggak ada misa, semuanya harus misa. Nah, tidak seperti itu. Itu kehidupan beriman yang kanak-kanakan, saintis ya. Jadi kita harus sebagai umat harus dewasa. Ada tuntutan yang lain ya. Kita juga mengajak Bapak Ibu bisa paham ya, bisa paham.
Tapi ini bukan pesan sponsor ya, bukan karena saya pernah di seminar itu. Bukan terus belain romonya juga. Bukan. Ini kan tentang mendoakan orang meninggal, tapi ada yang apa ya, gimana nggak paham atau tidak mendoakan gitu, gimana? Nah itu pahamnya. Ya tidak. Pahamnya. Misalnya ada satu ya agama yang tidak mengerti tentang kehidupan spiritual di balik sana, ya mereka hanya bilang jangan mendoakan. Nah, kalau pimpinannya bilang begitu kan umatnya juga ngeri, ya kan? Pimpinannya kayak begini. Nah, tapi kadang-kadang ada gesekan, ya ada gesekan. Saya kan punya pengalaman sendiri, nggak sama pimpinan agama saya seperti ini. Jangan-jangan keliru seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya, beberapa sharing misalnya di agama Katolik gimana sih? Ya saya sharing, saya cerita kayak begini. Pengalaman saya sama ya, tapi kok pemimpin saya ngomong begini seperti itu loh. Ya, terus akhirnya saya balikan, ya udah kan iman kamu yang bisa menyelamatkan. Bukan yang ngomongin bukan, tapi ya karena dia punya kemampuan ya. Nah, tapi kan begini, kalau kita tadi lihat cerita-ceritanya gitu bahwa mereka perlu didoakan dan tugas kita mendoakan gitu ya. Nah kalau mereka nggak didoakan, terus gimana nasibnya? Nah, yang tidak didoakan, mereka akan cari perhatian. Entah lewat penampakan, entah misalnya Romo ya kedatangan misalnya arwah ya, arwah itu kan roh yang tidak berada, yang masih di bumi ini, kejatuhin terus ya. Terus cari perhatian lah. Ya, nah itu bentuk mereka. Untuk kita mendoakan penampakan misalnya ke gerbang seperti itu, jalan lari nah itu untuk mereka minta didoakan. Dan mereka tahu biasanya ini ada darum nih, orang beriman nih, aku mau minta didoakan seperti itu. Mereka biasanya tahu. Bentuknya tadi ya, mencari perhatian. Menjelaskan banyak hal yang nanti mungkin di acara yang lain bisa saya tanyakan. Tapi tadi kita ngomong tentang 1000 hari, itu terus juga tentang masuk surga ya. Tadi ngomong pencucian 1000 hari masuk surga. Nah, misalnya kan sesudah 1000 hari ya sudah pencucian itu masuk surga nih. Tadi kan makanya tadi kan saya tergoda untuk bertanya ke Mas Aga, misalnya Bapak saya ini masih perlu didoakan apa enggak nih? Udah 20 tahun lebih nih, udah masuk surga apa belum? Tolong dilihatin dong gitu. Nah, kalau misalnya enggak begitu gitu ya, tapi Bapak saya ini udah 20 tahun lebih saya doain. Udah masuk surga, kalau keyakinan saya udah masuk surga gitu. Masih perlu didoain enggak? Ya, kalau didoakan kan bentuk perhatian. Betul. Ya, bentuk perhatian. Ya, sekali-sekali boleh. Ya, sekali-sekali menyapa, entah itu Bapak kami, Rosario, tetapi wujudnya udah bukan melewati nabi pencucian, tapi ya sekedar menyapa, terus bertegur sapa, dan kita sebagai yang masih di muka bumi ini, ya memang patut ya menjalin hubungan. Ya, jadi tidak benar-benar putus hilang, ya, tapi tetap saling menyapa, ada etika. Saya sendiri sering kok ya sama mbah saya di atas, ya, ngobrol terus ini ya saya kasih mbah foto kami sama dia. Pengalaman-pengalaman yang kita alami ini, yang saya alami setidaknya dengan pengalaman-pengalaman Mas Aga ini memang
ya kalau saya lihat Mas Aga mampu menjelaskan apa yang saya alami. Karena tadi misalnya cari perhatian gitu, ini kadang-kadang gitu. Yang paling sering adalah waktu masih misa offline, misa arwah gitu ya. Itu ada aja, walaupun fotonya udah diatur rapi, ada aja yang jatuh. Ada selalu kalau saya misa arwah itu minggu keempat itu selalu ada yang jatuh. Terus kalau nggak tahu ya, semakin sini saya merasa kalau misa arwah yang fokusnya itu mendoakan banyak orang, itu rasanya lebih berat, lebih gelap gitu dibanding kalau misalnya saya misa di rumah duka gitu ya. Itu gimana menjelaskan ya Mas? Banyak yang datang, banyak yang berkerumun, banyak yang minta. Jadi ketika Romo, jadi begini Romo, ketika Romo Ekaristi, ya, lalu doa pembukaan, bacaan pertama, bacaan kedua, terus khotbah, mau masuk konsekrasi, nah, itu kebuka, buka semua seperti ada cahaya dari atas. Nah, ini arwah-arwah roh ini punya kesempatan untuk mendekat. Romo yang kadang-kadang sensitifnya datang, kadang-kadang seperti itu, kok ini rasanya berat, kok jadi rasanya pengap, nih ada apa, seperti itu. Ya, itu mereka punya kesempatan itu. Ya. Saya nggak tahu ya, apa kriterianya apa, saya nggak tahu. Tapi entah itu untung-untungan atau nggak tahu juga ya. Ini masuk ini seperti itu. Saya sempat lihat itu di almarhum Romo Franz Boy. Jadi bisa, nah, pas pencurahan itu, pas konsekrasi, nah, kebuka. Malaikat seperti itu. Ya. Nah itu si arwah-arwah ini punya kesempatan. Nebeng Romo Franz Boy. Atas seperti itu. Ya memang kalau saya juga kadang-kadang aja misalnya kalau ke rumah duka ya, berapa kali waktu di awal-awal saya suka heran-heran, rasanya tidur saya beres, makan beres, kok rasanya seperti masuk angin, kepala saya di sini sakit banget. Terus pulang dari misa enteng gitu. Terus saya pikir, oh berarti ada yang ya seperti Mas Aga tadi bilang ya, cari perhatian kali ya. Iya, cari perhatian. Kadang-kadang begini, ya godaan penghakiman sih, saya pikir, kayaknya nih berat nih, orang yang susah nih, atau kayaknya dosanya banyak gitu. Menurut Mas Aga gimana tuh? Bisa jadi, tapi itu kansnya kecil loh. Kansnya kecil. Tapi yang paling biasa dan umum itu tadi, roh arwah itu pada mendekat, terus kitanya jadi, saya sebagai umat juga kadang-kadang gimana ya, ini ya udahlah saya ikut bantu. Jadi gereja itu sebenarnya pintu juga untuk bisa naik. Itu ada batas-batasnya. Ya, di altar sini suci itu sini. Jadi nggak roh yang datang baru bisa langsung mau ke altar itu. Itu ada malaikat yang tapi yang paling penting adalah umat ya harus tidak melulu ini kehidupan nanti gimana, enggak, tapi yang paling penting ya sekarang ini ya, bagaimana dia bisa menghadirkan Allah setiap hari, entah itu sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya, sama bibinya, sama sopirnya, seperti itu loh. Itu yang sebenarnya yang paling penting. Sehingga
dia sudah tidak usah mikirin api pencucian lagi kalau menurut saya, ya. Ya. Karena kehidupan yang sekarang dia udah bisa melewati, ya bersyukur, ya berterima kasih, saya udah bisa makan, nah pasti lolos. Cepat, ya pencucian gitu. Jadi nggak harus api pencucian itu lama ya? Nggak harus. Nggak harus ya. Yang kalau bagi saya malah penting umat untuk menikmati hidup sekarang, kehadiran Tuhan. Senantiasa mengerti dan paham bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, sehingga dia nggak melulu mikirin nanti api pencucian gue gimana ya, nanti itu enggak. Ya. Istilahnya kita nggak usah mikirin dosa-dosa gitu. Iya, jadi ya sekarang ini ya, saya mewartakan yang terbaik ini. Saya suka khotbah begini karena dasarnya itu adalah dari waktu itu pernah dengar Bapak Kardinal kita, Bapak Uskup kita mengajak kita untuk mengubah kalimat sambutan. Ya. Semoga rohnya, kalau kita biasa jiwanya atau arwahnya kan kadang-kadang suka ketuker-tuker gitu. Saya di sini belajar berarti rohnya ya. Dan kadang-kadang semoga jiwanya itu ya, arwahnya diterima sesuai dengan amal ibadahnya. Nah, terus saya kan kalau saya sendiri mikir, ya kalau gue mikirin amal ibadah gue dengan dosa-dosa gue, nanti gue kayak kagak lolos nih. Lebih banyak dosa daripada amal ibadahnya gitu. Lalu Bapak Kardinal kita mengajak semoga arwahnya diterima sesuai dengan belas kasih Tuhan. Nah, kalau belas kasih Tuhan kan nggak terbatas. Tapi kalau amal ibadah itu bikin deg-degan gitu. Mungkin kalau saya dipertimbangkan, saya pengen bangun supaya menebus dosa saya dulu gitu kan. Nah, itu gimana Mas Aga? Iya, betul. Yang tadi ya, yang saya bilang ya, bahwa setiap hari ya kita harus bisa merasakan belas kasih Tuhan itu. Ya, entah apapun ya, misalnya terima kasih Tuhan tadi saya sudah bisa makan. Terima kasih Tuhan tadi saya sudah selamat sampai di sini. Terima kasih Tuhan. Jadi ungkapan terima kasih itu sebagai ungkapan syukur. Ya. Jangan nanti pas meninggal, kalau habis pencucian, kamu agak lama ya di sini karena belum pernah bersyukur kan, repot mau pulang lagi, garu-garu kepala. Ini bersyukur sama siapa nih seperti itu. Jadi belas kasih ya sekarang ini. Sekarang ini kita lihat, oh Tuhan udah belas kasih sama saya. Bersyukurlah. Nah, misalnya Romo saya kasih duit, Romo mukanya asem, besok saya kasih duit lagi kan? Ya enggak lah. Kalau Romo saya kasih duit. Oh saya loncat-loncat. Besok saya kasih lagi. Seperti itu. Sama seperti Tuhan. Ini kasih rezeki, terima kasih Tuhan. Besok kasih rezeki lagi. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur. Ya. Ada apa feedback kita sama Tuhan. Kembali ke mendoakan keluarga misalnya ya. Saya punya kenalan waktu itu, adiknya itu memang pernah pernah meninggalkan gereja Katolik gitu, terus meninggal, terus kan dia doain, terus Romo yang doain itu cuma saya sama anaknya aja, gimana Romo, cukup nggak gitu ya. Nah, kan pertanyaan-pertanyaan praktis itu ada seperti yang doain sedikit atau yang doain cuma keluarga. Nah, pertanyaan saya yang lebih menukik lagi adalah efektivitas mendoakan seseorang itu tergantung bahwa misalnya kalau ayah saya lebih efektif yang mendoakan adalah anaknya, atau yang mendoakan adalah entah pastor atau pimpinan agama atau gimana? Kedua belah pihak. Ya, efektivitasnya adalah orang yang terlibat itu, ya, terus sama orang beriman. Sini pastor. Biasanya Romo kalau menghadapi seperti itu, Romo bilang, ya nanti saya bantu doa ya, seperti itu. Jadi
dia secara iman bisa levelnya dinaikkan ya, levelnya kepercayaannya dinaikkan. Terus Romo sebagai yang punya kuasa imamat, ya, saya kan nggak punya, Romo kan punya kuasa imamat. Nah itu membantu orang beriman itu, ya, terus juga membantu si roh ini biar bisa jalannya bisa cepat. Gitu. Saya tuh kadang-kadang mengundang itu lebih dari itu gitu. Maksudnya kan walaupun nggak kenal orang itu, kita harus doain. Saya doakan sampai mengatakan harus gitu. Tapi efektivitasnya di mana? Jangan-jangan karena nggak kenal, saya nggak efektif mendoakan tuh. Misalnya di lingkungan gitu ya. Ya sudah, aku nggak perlu ikut doain orang yang dibutuhkan adalah cuma keluarga sama romonya doang. Itu gimana, Mas? Itu dia menghadirkan belas kasih Tuhan, rahmat itu. Walaupun kita nggak kenal. Saya pernah tuh, saya naik gunung, 3 bulan sebelumnya gunung itu terbakar. Lalu yang meninggal 9. Ya, saya tahu bahwa ada kebakaran, terus ada 9 pendaki yang meninggal, 2 masalah Jakarta ya, 2 dari Jakarta. Ya saya polos-polos aja naik loh. Nah, ketika saya melewati pas di kejadian itu, mereka sudah duduk. Lah, saya kan nggak kenal. Saya juga bilang, ngapain sih doain aku? Saya kan nggak kenal. Masa saya bilang gitu kan nggak juga. Wah, pas saya naik sendirian gitu. Waduh, serem juga nih pas sendirian jam 3 sore di kelebatan batang-batang itu pada ngintip. Nah, terus saya lihat mereka matrasnya, ranselnya itu masih ada di situ. Itu rangernya keterlaluan. Kan jadi bikin tambah serem kan. Kehadiran jadi semakin itu lagi. Jadi nggak disingkirin. Nggak disingkirin. Matras yang terbakarnya itu masih ada di jalur itu. Waduh, itu bikin saya spot jantung. Sendirian jam 3 sore agak duduk. Terus akhirnya saya bilang, ya nanti saya doakan. Mereka hilang. Pas sampai di puncak, saya lupa doa. Datang lagi. Datang lagi, saya lupa. Dan doa Bapak kami, Saudara Mario, bau ini nih, bau daging kebakar. Iya. Bau daging kebakar. Wah, ini bentuk wujud mereka ya saat terakhir itu. Oke, saya doakan. Sekarang. Oh iya, sekarang. Saya doakan sekarang. Oke, saya doakan Sario, terus sama Bapak kami, agak banyak ya Bapak kami, 7 atau 12-an. Terus setelah itu pemeliharaan, agak banyak. Terus baru mereka baunya sudah hilang. Terus biasa lagi. Terus saya kayak seperti kayak terbang, kayak cahaya naik ke atas. Seperti itu dong. Mas Aga pernah nonton film Konstantin nggak? Pernah. Apakah seperti itu tuh filmnya? Iya, seperti itu. Naik ke atas. Ya. Jadi kita sebagai yang tidak kenal sama orang-orang sama roh-roh itu ya nggak apa-apa, kita doakan sesuai dengan waktu kita ya. Kadang-kadang saya juga gitu, misalnya di bis, di jalan, ya saya hanya memberkati. Seperti kayak romo memberkati. Tapi di dalam benak dan roh saya, di jiwa saya memberkati. Saya memberkati kamu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bau yang tadi saya menegaskan tentang bau itu tadi gitu ya. Bahkan saya tuh punya pengalaman begini. Kadang-kadang ada bau di tempat yang itu seperti singkong kebakar gitu. Katanya itu kehadiran sesuatu, benar nggak sih? Itu beda lagi loh. Beda lagi loh. Itu entitas makhluk. Makhluk. Ya. Makhluk. Ya, kalau saya bilang makhluk itu Tuhan menciptakan bukan hanya manusia, tapi ada makhluk. Ya, jenis kayak malaikat, tapi di bawahnya malaikat. Mereka diciptakan dari api. Saya tadi menyebut film Konstantin. Lalu kalau Mas Aga ngomong tentang cahaya sinar,
saya ingat bukunya Raymond Moody tentang hidup sesudah mati, atau juga saya ingat film Ghost. Ya kan, film Ghost itu kan ada sinar terang gitu, lalu kemudian ada yang menjemput gitu. Nah, itu film-film itu ada benernya apa enggak sih? Ya, mereka pasti sudah punya data. Mereka sudah melakukan penelitian. Ya. Tetapi hati-hati. Ya, film-film di sini kita balik lagi, kita kan melihat bahwa di dalam muatan film ada berbagai pewartaan. Ya, pewartaan tentang si setan atau pewartaan si kehadiran Tuhan. Ya, saya pilih-pilih loh film serem. Ya, ini cuma pocong doang, kosong doang, menghadirkan si setan atau menghadirkan Tuhan. Tapi kalau menghadirkan Tuhan, ada kesaksian iman, saya tonton. Tapi kalau cuma pewartaan setan, saya nggak nonton dulu. Saya nggak mau lah. Isi filmnya kan cuma pewartaan setan. Saya kan nggak mau ngambil hikmah dari si setan. Ya, nah saya mau nonton si iman, kesaksian iman dari si pembuat film itu, atau kisah nyata dari film itu yang kemudian saya tonton. Ini bisa jadi tema pembicaraan kita besok-besok juga ini. Jadi baru pembicaraan pertama saya merasa wah ini ada tema ini bisa kita perdalam, misalnya tadi ya tentang entitas itu gitu ya. Itu kita bisa perdalam nanti. Lalu juga ada banyak hal yang bisa kita perdalam. Cuma mungkin kita bisa membuat kesimpulan juga di film. Maksudnya kita juga nanti perlu membuat kesimpulan. Tapi menurut Mas Aga, film-film yang menggambarkan apa yang diceritakan Mas Aga atau yang menggambarkan hidup Mas Aga itu ada nggak film yang cocok? Cocok siapa ya? Six Sense enggak? Mungkin Konstantin kali ya. Konstantin, tapi kalau ya. Konstantin terlalu heboh ya. Terlalu heboh ya. Kalau saya kan hanya ya sedikit-sedikit ya seperti itu loh. Tapi juga nggak melulu saya hidupnya seperti detektif. Kalau gitu Konstantin kan detektif kan. Itu harus menyelidikin ini kan juga. Tapi lebih cenderung apa ya? Mungkin kurang ada yang tepat kali ya. Kalau disamakan dengan film itu. Saya sering khotbah tentang ini, film Coco. Oh iya. Ya, itu menurut Mas Aga gimana? Coco itu yang anak kecil ya? Iya, anak kecil yang kehilangan bapaknya itu. Gitaris atau tetap bapaknya bukan itu ya? Bukan itu lah, iya. Gitaris beneran. Ambil bapaknya itu fotonya hampir di sana udah hampir hilang tuh gara-gara nggak ada yang doain. Ini legendanya Meksiko ya. Berhasil pokoknya Amerika Latin. Ya. Nah ini benar. Ada kaitannya seperti itu loh. Nah, jadi antara dunia dengan yang kehidupan sana itu punya ada kaitannya. Seperti itu. Ya. Ya, saya suka tuh ya dalam Coco itu. Ya, berapa kali saya khotbahnya itu. Nah, jadi kan sebagai bagian dari kesimpulan dari pembicaraan kita adalah ada kesinambungan ya antara hidup kita di dunia ini dengan hidup kita yang di sana. Ya. Lalu kita juga diajak untuk menghadirkan belas kasih Allah, gitu kan. Nah, ketika kita mendoakan walaupun nggak kenal, itu kan kita juga menghadirkan belas kasih Allah gitu kan. Kerahiman Allah itu kan tugas kita kan supaya kita membuat terang gitu ya. Terus apa lagi Mas Aga yang bisa kita tarik dari pembicaraan kita selama 1 jam ini? Kita harus mengasah bahwa kita adalah terang juga. Ya. Mengasahnya macam-macam. Ekaristi, bacaan harian, kitab suci, ngaku dosa, ya kan ada nih umat yang ngaku dosanya antara
ngomong ini. Dan merasa beruntung sekarang karena pandemi jadi nggak ada buat biasanya kan sebelum Natal kan masih apa dulu. Kalau sekarang kan Umum ya. umum ya, beruntung kan. Terakhir ngomong tuh Iya. sama Bapak kita. Iya. Seperti itu loh. Ya kehidupan kita harus tetap mengasah itu. Jangan terang di dalam diri kita jadi redup. Iya. Terima kasih banyak Mas Aga. Sama-sama. Itu sangat memperkaya dan saya juga merasa sangat terbantu, dikuatkan, diteguhkan, dan seperti yang saya katakan tadi, ini bukan percakapan yang terakhir ya. Nanti kita akan ada pembicaraan-pembicaraan yang lain lagi, terutama kalau saya mau menghormati Romo Suherman, saya mau memberikan sesuatu lah untuk dia juga dengan acara nanti 100 hari dari Romo Suherman. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terlebih dahulu.